paling banyak sekali kita bahas di kelas, karena memang salah satu kajian yang sangat menarik bagi teman-teman di HI itu adalah terkait Uni Eropa, dan sekarang memang lagi panas-panasnya terkait Brexit. Nah, ini teman-teman yang penasaran, kami berusaha untuk menghadirkan Bapak Duta Besar Andri Hadi yang tentunya akan mengupas bagaimana sih pasca Brexit ya di Uni Eropa sana. Terus bagaimana kemudian nanti juga Uni Eropa akan berusaha membangun kembali setelah Britishnya exit. Dan mungkin nanti Bapak Duta Besar juga akan sedikit sharing mungkin pengalamannya selama bertugas di tempat yang sekarang. Baik, mungkin tanpa berlama-lama lagi karena memang waktu kita sedikit, lumayan sempit, saya akan persilahkan kepada Bapak Duta Besar untuk memberikan kuliah. Silakan. Ya, makasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore waktu Jakarta dan selamat pagi waktu Brussel. Terima kasih sekali undangannya teman-teman. Saya kira ini memang isu yang sedang rame, apalagi Brexit, lalu Uni Eropa sekarang, dan Uni Eropa dalam beberapa bulan terakhir ini yang tentunya sangat menjadi hotspot dari perhatian semua kalangan. Dan saat ini saya ditemani oleh teman-teman sini, staf Mas Sidum, Mas Gunawan, Mbak Jessica, dan Mas Bram, yang nanti saya mohon maaf sekali jam 11 saya harus meninggalkan kantor karena ada meeting di parlemen, dan nanti teman-teman akan meneruskan kalau seandainya ada nanti tanya jawab. Dan jangan khawatir, they are very good karena mereka yang bikin paper ini. Jadi no worry gitu. Iya. Sebelum kita mulai, kita diskusi belum bertanya. Saya kira semua orang tahu ya apa itu Brexit atau British exit, atau ini adalah mundurnya United Kingdom atau dari Uni Eropa pada tanggal 31 Januari 2020. Dan referendumnya itu berlangsung tanggal 23 Juni. Ini hanya sebagai pengantar saja sebelum kita masuk ke substansi. Dan hasil voting menunjukkan bahwa 51% mendukung UK keluar dari EU dan 48% mengharapkan UK tetap menjadi anggota EU. Dan memang ini sangat kompleks sekali, tapi jadi bukan sesuatu hal yang sebenarnya itu ini, karena sejarahnya dulu memang United Kingdom ini tidak pernah merasa sebagai bukan merasa sebagai bagian Eropa, tapi tidak pernah itu kan Eropa dalam satu kesatuan land itu di situ, tapi setelah itu kan tidak pernah merasa sebagai satu kesatuan Eropa yang utuh karena dia terpisah, Inggris itu. Dan ini kelihatan sekali dari latar belakangnya. EU dibentuk dengan ditandatanganinya Treaty of Paris. Setelah itu ada treaty lagi sampai Treaty of Maastricht yang mengatur pengembangan EU, termasuk lawmaking-nya. Dan sebenarnya Inggris bermaksud untuk bergabung pada tahun 63 dan 67. Ini intinya. Dan namun Presiden Prancis yang pada waktu itu champion Uni Eropa mengatakan bahwa Inggris pasti tidak akan serius untuk bisa bergabung dengan Uni Eropa, karena Presiden Charles de Gaulle mengatakan bahwa Inggris ini tidak memiliki ikatan emosional yang kuat dengan Eropa. Inggris justru memiliki ikatan emosional yang kuat dengan Amerika Serikat. Jadi kalau seandainya nanti Inggris bergabung, ini pemikiran Charles de Gaulle, itu pasti akan akan lebih mengutamakan kepentingan dan kerjasama dengan Amerika Serikat dibandingkan dengan EU. Tapi ketika Charles de Gaulle mengundurkan diri tahun 69, akhirnya Inggris mendaftar dan resmi bergabung dengan Uni Eropa di tahun 73. Jadi pada awal pendiriannya pun sebenarnya Uni Eropa enggan untuk menerima Inggris, karena faktor bahwa Inggris lebih dekat dengan Amerika daripada dengan kontinen Eropa. Next. Nah, sebenarnya rakyat Inggris pun apa yang disebut
Euroskeptism ya, atau pesimisme mengenai Uni Eropa di Inggris pun berlangsung lama. Jadi ini tidak hanya orang Uni Eropanya saja, rakyat Inggris pun merasa bahwa untuk apa sih kita ini bergabung dengan Uni Eropa. Dan bahkan Margaret Thatcher sempat akan menurunkan sumbangannya ke Uni Eropa, dan EU banyak spend money untuk sektor pertanian, padahal Inggris bukan merupakan negara yang agraris. Jadi Inggris merasa bahwa partisipasinya di Uni Eropa ini tidak terlalu optimal dari segi ini, dan next, dan akhirnya di demografi di masyarakat di Inggris pun merasa bahwa seperti orang-orang yang menginginkan meninggalkan EU itu rata-rata berpendapatan rendah, sektor manufaktur, minim kualifikasi, daerah yang menerima aliran migran dari Eropa Timur, dan usia yang lebih tua. Jadi banyak kelompok-kelompok ini yang tidak setuju sekali Inggris memilih Brexit. Sedangkan yang untuk yang kelompok masyarakat Inggris yang berpendapatan tinggi, kelas menengah, berdomisili di London dan Manchester, yang istilahnya yang elit Inggrisnya dan usia yang lebih muda, mereka cenderung untuk stay di EU. Jadi ini menunjukkan demografi kenapa Inggris akhirnya memutuskan untuk lepas dari Uni Eropa. Tapi dari sejarahnya dapat kita pahami bahwa memang Inggris tidak pernah betul-betul memiliki hubungan emosional dengan Uni Eropa, dan hubungan emosionalnya itu banyak dengan Amerika Serikat. Next. Dan ini dampak Brexit bagi Indonesia banyak sekali ya nanti. Cuman saya khawatir waktunya tidak sempat karena saya mau lari nanti ke EU-nya ya, EU dalam EU Today's. Jadi ini nanti dampak Brexit bagi Indonesia, antara lain sektor keuangan umumnya. Jadi sektor keuangan sekarang itu banyak berpindah ke EU karena orang khawatir dengan situasi di Inggris. Jadi sekarang Amsterdam dan beberapa negara itu Eropa, Frankfurt itu banyak menerima bankir-bankir dan yang lain-lainnya yang memindahkan markas besarnya ke Eropa, dan neraca keuangan Bank Sentral Eropa pun naik ya, dan memang EU kehilangan anggota dengan ekonomi terbesar kedua, penyumbang anggaran terbesar kedua, dan populasi terbesar ketiga. Tapi dengan backbone, sebenarnya terus terang aja di Uni Eropa itu negara yang menjadi backbone, pilarnya itu adalah Jerman dan Prancis yang menjadi pilarnya. Dalam sejarahnya Jerman dan Prancis ini selalu perang. Jadi mereka itu memang pembentukan Uni Eropa itu sebenarnya itu backgroundnya itu adalah setelah Perang Dunia Kedua untuk menjaga seperti kita ASEAN. Gitu ya, ASEAN itu kan betul-betul mencipta sebagai suatu organisasi yang membuat wilayah itu, kawasan itu aman, tentram. Nah, Uni Eropa pun menginginkan ini. Dengan Uni Eropa itu dia berharap bahwa there is no war anymore di Eropa, karena mereka menjadi satu kesatuan. Dan yang paling besar sebenarnya berkontribusi terhadap Uni Eropa itu adalah Jerman. Jerman itu ada merasa guilty feeling bahwa dia yang melakukan agresi ke berbagai negara di Eropa, dan setelah dia makmur, dia istilahnya penyumbang terbesar untuk mempertahankan kohesivitas di Uni Eropa. Jadi Jerman sebenarnya pilarnya Uni Eropa itu bersama dengan Prancis. Ini yang kalau negara-negara lainnya tidak begitu kuat, tapi Jerman itu salah satu penyumbang terbesar karena mungkin ada guilty feeling itu. Jadi mereka merasa bersalah dulu pada waktu Perang Dunia ke ini. Nah, dampaknya bagi UK terlihat sekali, pertumbuhan UK turun, produktivitas turun, dan logistik terhantam. Kemarin itu kesulitan sekali mereka mencari truk-truk yang besar-besar ya. Iya, truk logistik. Iya, truk logistik. Drivernya itu semuanya orang-orang rata-rata orang Polandia, karena sekarang sudah bukan lagi menjadi bagian Uni Eropa, jadi mereka lebih memilih untuk bekerja di Polandia dan di negara-negara Uni Eropa lainnya pulang dari Inggris. Jadi Inggris kehilangan sekali sumber daya manusia untuk mendukungnya. Next.
Nah, ini UK sebagai mitra dagang Indonesia dan kita bisa memanfaatkan UK untuk menjadi alternatif mitra dagang. Karena memang kadang-kadang negosiasi dengan Uni Eropa tidak agak kompleks. Karena kalau negosiasi dengan Uni Eropa yang nanti akan saya jelaskan, itu umumnya kita bernegosiasi dengan sebenarnya 27 negara. Jadi masing-masing punya kepentingannya. Tapi kalau Inggris sebagai suatu negara yang independen, tidak terkait itu, maka itu kita langsung bilateral dengan Inggris dan banyak hal-hal dan malah menjadi surplus perdagangan kita sebesar 123 juta dolar dengan Inggris, dan kerjasama Maniok dan Flag VPA ini untuk Wood. Jadi to some extent kita harus berusaha memanfaatkan Inggris ketika dia menjadi negara yang tidak terkait Uni Eropa, karena aturan-aturan di Uni Eropa itu sangat ketat dan sangat keras sekali. Dan ketika Inggris lepas, itu lebih fleksibel melakukan hubungan bilateral dengan Indonesia. Next. Isu Eropa. Ya. Nanti kita ini dulu ya. Nah, kenapa Uni Eropa menarik gitu ya? Kenapa Uni Eropa ini menjadi pasar yang besar dan atraktif? Jadi ini single market dari 27 negara anggota EU dengan populasi hampir 516 juta populasi. Ya, jadi ini is very market yang sangat kuat, yang sangat atraktif, karena kalau kita ekspor ke EU dan masuk ke EU berarti itu ada 516 juta market, 27 juta negara. Dan pendapatan kapita yang salah satu yang tertinggi di dunia sebesar 40.000. Ya, jadi dan ini importir barang dan jasa terbesar kedua di dunia. Jadi ini yang membuat pasar ini menarik. Dan ketika pasar menarik, EU itu menjadi pasar yang menarik, dia mengeluarkan regulasi, aturan-aturan. Kalau you mau ekspor ke EU, Anda harus mengikuti standar-standar EU. Nah, ini memiliki kemampuan ini karena very attractive gitu. Jadi mereka memiliki apa yang disebut Brussels effect, atau yang disebut kemampuan EU untuk regulate pasar global secara unilateral. Jadi dia mengeluarkan aturan-aturan unilateral yang tapi pengaruhnya itu sangat mempengaruhi pasar global. Seperti kita misalnya palm oil, ya, mau ekspor palm oil ke EU, itu harus memenuhi standar-standar tertentu. Dia punya aturan-aturan yang sangat ketat. Jadi palm oil dari Malaysia, palm oil dari Indonesia, palm oil dari negara-negara di Amerika Latin, kalau masuk EU dia harus ngikutin ini. Kalau nggak ngikutin ini, monggo cari pasar lain. Tapi kan kita ini pasar yang sangat besar, sayang, memiliki daya beli yang sangat tinggi. Maka dari itu dengan berbagai aturannya yang kadang-kadang kompleks, detail dan agak sedikit dictating, tetap ini menarik negara-negara itu. Vietnam udah punya SEPA, Singapura punya SEPA dengan EU, karena ini besar sekali dan memiliki kemampuan hukum untuk mengatur pasar domestik EU yang berpengaruh terhadap pasar global. Jadi alasan EU kita tidak mengatur dunia sebenarnya, tidak mengatur apa-apa, tapi kita mengatur regulasi. Kalau you mau memasarkan di EU, ya Anda harus ngikutin aturan ini. Nah, ini yang ini. Jadi seperti even satu-satunya istilahnya komunitas yang bisa mendikte Microsoft, Google, Apple yang besar-besar, Facebook itu pakai standar EU atau pakai standar yang disebut EU GDPR, General Data Protection, ya hanya EU. Jadi kalau misalnya Microsoft, Google, Apple, Facebook mau istilahnya beroperasi di pasar EU, harus ngikutin ini. Dan mereka tidak memiliki meskipun ini perusahaan-perusahaan multinasional yang sangat besar, they don't have any power. EU yang lebih punya power. EU silakan, Microsoft silakan. Itu, atau misalnya China dengan Huawei-nya, dengan 5G-nya, oke, monggo silakan. Tapi harus ngikutin aturan-aturan ini. Nah, ini yang membuat EU tuh kuat, kan dia 27 negara besar. Ini next. Nah, bagaimana hubungan EU dengan Indonesia? EU dengan Indonesia ini dipayungi oleh apa yang disebut Framework Agreement on Comprehensive Partnership dan Cooperation, atau yang disebut dengan partnership. Dan ditandatangani pada tahun 9 November 2009.
Jadi ada beberapa mekanisme ketika kita ada yang disebut political dialogue dengan EU, ministerial strategic dialogue, ada working group on trade investment, working group on development. Jadi ada banyak human right dialogue. Jadi banyak sekali mekanisme hubungan kita dengan EU melalui berbagai sarana yang saya sebutkan tadi. Next. Jadi, apa sih? Jadi kepentingan utama Indonesia terhadap EU itu adalah EU merupakan mitra kerjasama Indonesia dalam bidang keamanan dan perdamaian, pendidikan, riset, dan teknologi. Dan pasar yang sangat besar yang tadi seperti kita. Dan kita surplus yang besar, mitra dagang terbesar ketiga, Muslim terbesar di dunia. Dan EU juga merupakan mitra potensial kita untuk keamanan maritim. Dan EU ingin meningkatkan hubungan perdagangan investasi dengan RI dan negara-negara ASEAN lainnya. Nah, kita punya juga hubungan parlemen antara, jadi dimensi EU ini unik, ini lembaga yang kalau misalnya saya tidak mau cerita detail nanti tambah kompleks, ada beberapa player di EU itu. Jadi yang pertama itu adalah struktur yang tertingginya itu European Council. Itu yang kalau misalnya disebut itu presidennya itu adalah Charles Michel. Itu adalah kumpulan dari kepala-kepala negara EU yang mendesain kebijakan EU. Jadi ini lembaga yang tertingginya. Ya, lembaga tertingginya. Terus ada lembaganya lagi apa yang disebut dengan EU Commission. Yang presidennya wanita, kalau ini itu Ursula von der Leyen. Nah, ini yang kebijakan di lapangan. Jadi setting kebijakan itu di konsil, dia yang mengeluarkan aturan-aturan, yang drafting semuanya, yang hubungan dengan negara-negara ini adalah commission ini. Dan di commission itu ibaratnya sama dengan negara. Itu ada yang bagian luar negerinya, bagian lingkungannya. Jadi practically ini kumpulan negara-negara yang membuat negara besar gitu. Bahasa sederhananya ya. Dan supranasional, apa yang ditentukan oleh EU itu akan diikutin oleh semua negara. Seperti contohnya Belgia. Belgia yang ibu kota Uni Eropa ini, Belgia hanya berpenduduk 11 juta. Itu practically kebijakan luar negerinya dan semua hal-hal yang itu sangat tergantung kepada EU. Kebijakan perdagangan itu semuanya dikontrol EU. Jadi ketika once EU mengeluarkan aturan itu mengikat seluruh 27 negara. Beda dengan ASEAN. ASEAN tidak memiliki apa yang disebut supranational institution. Semuanya berdasarkan konsensus dan tidak ada yang ini. Kalau EU tidak, it's totally different institution gitu. Karena dia memiliki power yang sangat besar. Kalau misalnya kita bisa lihat dengan pegawai yang jadi di Brussels ini the largest diplomatic corps after New York. Itu mungkin kurang lebih diplomat itu ada 5.000 karena ada yang duta besar di EU, duta besar di Belgianya, duta besar buat NATO, duta besar buat World Custom Union. Jadi ini besar sekali. Nah, salah satunya adalah lembaga parlemen. Kita punya apa yang disebut Indonesia EU Parliamentary Friendship Group. Karena parlemen pun, meskipun power dari komisi itu besar ini, parlemen pun sangat berperan sekali seperti parlemen kita. Jadi tidak ada kebijakan yang tidak mendapatkan yang bisa dilaksanakan tanpa dengan approval parlemen. Next. Ini mungkin terus saja Mbak ini supaya bisa lebih ini. Next saja nanti kita gitu. Nah ini mungkin dia kembali bisa kembali. Nah ini isu ada satu lembaga yang namanya OICPS. Ini Organization of African, Caribbean, and Pacific States yang memiliki kerjasama dengan EU dan umumnya ini menyangkut masalah isu Papua. Karena ini negara-negara berkembang dan banyak negara-negara Pasifik, ini bukan institusi EU, tapi institusi yang memiliki kerjasama dengan EU, dan mereka itu konteksnya mengenai Papua, yang sering mengangkat isu-isu Papua, karena di situ ada Vanuatu dan yang lain-lainnya. Tapi ini bukan lembaga yang ada di EU. Next. Nah, iya, oke, terus. Nah, isu yang paling kontensius sekarang antara Indonesia dengan EU adalah
mengenai SEPA, istilahnya Indonesia EU Comprehensive Economic Partnership Agreement, yang perjanjian dagang bebas, free trade area dengan EU. Nah, ini kita masih terus ini, dan isu-isunya itu dengan EU isu yang sangat kontensius sekali, ya, negosiasinya tidak dengan mudah. Ada EU SEPA yang dengan negara Amerika Latin yang baru selesai selama 19 tahun negosiasi. Karena EU dengan negosiasi dengan EU itu berarti negosiasi dengan 27 negara. Gitu. Jadi mereka tapi 27 negara itu tidak negosiasi langsung dengan kita, diwakili oleh komisi. Tapi selalu mereka lapor. Mereka punya mekanisme untuk lapor kepada 27 negara, ini loh, ini tahap-tahap perjanjian kita dengan EU. Dan ini yang sedang kita negosiasikan. Next. Terus saja, nanti yang Green Deal aja langsung. Nah, ini yang sekarang ini menjadi isu yang paling luar biasa, ini apa yang disebut dengan European Green Deal. Jadi ini isu mengenai lingkungan. Lingkungan ini di EU ini masyarakat itu tuh sangat sekali concern mengenai lingkungan. Bahkan lingkungan itu udah dianggap sebagai negara kalau saya berlebihan, dianggap sebagai agama kedua. Iya, agamanya Kristen, lingkungan agamanya yang kedua. Ini yang kedua. Jadi mereka itu segala sesuatu itu dikaitkan dengan lingkungan, termasuk tidak hanya keluar tapi juga ke dalam. Jadi mereka ingin berpikir bahwa mereka akan antara emisi yang dikeluarkan di EU dengan emisi yang terserap itu akan net zero emission di tahun 2050. Jadi ini paham hijau atau lingkungan itu sudah menjadi lifestyle dan berbagai kebijakan turunannya. Next. Nah, ini yang nanti sektor-sektor yang terdampak dengan European Green Deal itu ini ya, ada energi. Jadi EU nanti akan transportasi akan bergeser dari yang sekarang itu pakai fossil fuel, pakai bensin, pakai diesel. Nanti mereka akan secara bertahap menghilangkan yang pertama ini diesel dulu. Diesel itu, bahan bakar diesel itu sudah dilarang di berbagai negara EU. Jerman sudah melarang, negara-negara EU secara bertahap melarang. Dan nanti mereka juga berpikir pada satu titik mereka juga akan menghilangkan bensin. Karena ini mengeluarkan emisi yang lebih tinggi. Dan mereka akan berubah ke elektrik ataupun ke hidrogen. Iya. Nah, elektrik ini yang kemungkinan ini akan menjadi, maka dari itu kalau kita kaitkan ya, jadi di tahun 2050 EU mencanangkan bahwa elektrifikasi mobil itu harus elektrik semuanya. Kasarnya begitu. Sekarang ini baru 2%. Mereka menganggap bahwa ini ambisius sekali gitu. Tapi the way they move itu segitu. Dan nanti yang manufacture juga besi, baja dan yang lainnya, pertanian dan yang lain-lainnya. Next. Nah, yang sekarang jadi isu yang paling ramai itu diplomasi sawit di Uni Eropa. Ini unik sekali di sini. Ketika kita mengekspor sawit selalu dianggap sebagai ekspor yang katakanlah dari lahan-lahan yang akibat deforestasi. Jadi sawit-sawit Indonesia itu dianggap lahan-lahannya itu dilakukan deforestasi, pemotongan besar-besaran gitu ya. Nah, ini yang menjadi concern mereka. Karena kalau mereka berpikir kalau deforestasi dilakukan di negara-negara lain, itu secara global nanti akan berpengaruh juga. Nah, ini satu. Yang kedua, menganggap bahwa kelapa sawit itu tidak begitu sehat karena mengandung berbagai macam lah gitu. Dibandingkan dengan katakanlah oil-oil yang lainnya ya, vegetable oil yang lainnya, canola, rapeseed, sunflower gitu. Jadi dianggap sebagai tidak. Tapi uniknya itu meskipun kelapa oil ini kelapa sawit ini palm oil diganggu dengan berbagai kebijakan restriksi, itu ekspornya itu naik terus. Gitu. Jadi kita selalu deal dengan mereka ini. Jadi waktu kemarin bahkan Bapak Presiden menyetop ekspor palm oil, EU komplain. Maka itu kemarin saya ketemu dengan ketua Komisi Luar Negeri EU dan ketemu dengan berbagai anggota parlemen ketika di Strasbourg. Saya sampaikan, kita ini bingung. Kita ekspor kelapa sawit ke EU komplain.
katanya ini berkaitan dengan deforestasi di Indonesia. Kelapa sawit itu tidak sehat dibandingkan dengan vegetable oil lainnya. Ketika kita stop, mereka komplain, kenapa Anda stop? Wah, kita butuh kelapa sawit karena ini. Jadi mereka ini juga gitu dengan statement saya yang agak keras. Mereka loh iya juga gitu ya. Jadi tapi basically, practically sebenarnya ini ada unsur juga business competition. Karena kelapa sawit ini atau palm oil ini murah, efisien, berguna sangat banyak. Kelapa palm oil ini turunan apanya nih? Derivatifnya itu udah lebih 500 produk. Jadi ada untuk bisa kosmetik, untuk roti, untuk coklat, untuk itu ada produk-produk yang semuanya itu. Dan begitu kadang-kadang mereka begitu ininya ya, dijadikan kayak semacam unfairnya itu banyak sekali produk-produk yang di depannya itu menggunakan no palm oil, tidak menggunakan palm oil. Kita mengatakan kepada mereka, saya selalu teman-teman kalau nemuin di mana, nemuin di mall di mall atau di supermarket ada produk yang disebutkan no palm oil, infokan kita, langsung saya tulis surat ke CEO yang memproduksi, seperti ada mari atau katakanlah kue-kue yang disebutkan no palm oil, langsung CEO-nya saya suratin. Saya komplain, kenapa Anda menyebutkan no palm oil? Kenapa Anda tidak mengatakan aja produk ini menggunakan sunflower oil atau menggunakan soybean oil whatever lah. Kenapa mesti menyebutkan no palm oil? Gitu. Tapi bagi mereka ini taktik dagang juga, karena kalau no palm oil dianggap sebagai makanan ini dianggap sebagai sehat ataupun lebih sehat dan yang lainnya. Tapi basically ini business competition. Karena lahan rapeseed, sunflower di EU itu istilahnya compare dengan palm oil tidak akan pernah bisa kompetitif. Nah, ini yang membuat kita, dan ini juga hal-hal yang ini nanti mungkin next. Bisa, Pak. Kalau enggak saya bisa. Nah, saya kira ini next saja karena agak sedikit ini. Nah, sekarang ada keluar lagi proposal regulasi mengenai deforestasi. Ini lagi kita negosiasikan dengan mereka. Jadi mereka akan menambah restriksi. Ada beberapa yang akan ditambah restriksinya yang kata mereka selalu terkait dengan deforestasi di berbagai negara di dunia, yaitu produk mengenai palm oil, itu beef itu peternakan, targetnya itu Brazil. Karena Brazil ini itu kan peternakannya itu kan salah satu produsen beef terbesar di dunia. Peternakannya itu ternyata itu ininya sapi. Iya, itu membuka lahan-lahan peternakan itu membuat deforestasi, dan ininya pun kotoran sapinya itu membuat emisi yang tinggi. Juga cocoa, coffee, wood akan diterapkan. Nah, ini coba dari palm oil, beef, soy, cocoa, itu 4 produk minimal, itu andalan kita. Seperti kita eksportir kopi, dan ini akan ditambah lagi restriksinya oleh EU. Nah, kita protes keras mengenai hal ini, dan saya ketemu dengan berbagai pihak, apakah di parlemen, di komisi, kita negosiasi kenapa sih Anda gitu? Karena kalau urusan palm oil, kopi, cocoa ini kan kita banyak petani kecil gitu. Kita butuh ekspor ke EU, tapi EU menerapkan restriksi yang sangat kuat sekali, sehingga akhirnya yang bisa masuk ke pasar EU hanya negara-negara yang tidak pernah ada whatever. Padahal ini menyangkut petani kecil yang sangat banyak sekali. Palm oil aja yang terlibat dalam industri kelapa sawit itu 16 juta. Belum kopi, belum cocoa. Dan Makassar saya kira daerah Sulawesi termasuk Toraja terkenal dengan kopinya, ini akan sangat berpengaruh terhadap ini. Karena kalau petani-petani kecil dibebani, jadi harus ada geospasial. Jadi mereka itu pengen tahu dari mana originnya kopi ini. Gitu. Apakah dari kopi ini ditanam di lahan deforestasi atau tidak? Jadi harus ada satelitnya. Nah, petani-petani kecil gimana mereka mau menyewa konsultan untuk lihat di mana lokasinya atau gimana, kan nggak mungkin. Gitu. Ini yang saya sampaikan. Jadi Anda jangan dan istilahnya ini akan sangat mengganggu kemakmuran
kita yang proposal deforestasi itu. Next. Ini tanggapan kita, dan mungkin saya mau cerita yang terakhir bahwa next, Mas. Nah, ini kita engagement kita ya, lobby kita di Komisi Eropa, Parlemen Eropa, seperti contohnya mengenai proposal deforestasi. Ini kan akan mempengaruhi negara-negara berkembang yang memproduksi yang tadi itu, palm oil, kopi. Nah, kopi seperti kopi coklat. Coklat itu Afrika itu Ivory Coast dan lain-lain itu penghasil coklat terbesar di dunia. Kita juga penghasil coklat. Nah, itu kita kumpulkan. Kita kumpulkan embassy, dubes-dubes ya di inisiatif Indonesia, kita kumpulkan kepada di sini untuk membahas secara bersama. Ini EU mengeluarkan aturan yang akan sangat mempengaruhi sekali negara kita. Nah, kita apa langkah-langkah kita? Nah, seperti contohnya kemarin pada waktu isu ada di Parlemen Belgia, kita join letter, kita melakukan tulis surat bersama dengan para dubes untuk sama-sama. Ini loh, aturan dari EU itu akan sangat sekali mengganggu kita. Gitu. Dan mereka juga EU agak sedikit kaget juga gitu ketika dalam paparannya mereka untuk sosialisasi kebijakannya, saya tentang keras gitu. Dan itu secara terbuka, termasuk dengan dubes-dubes lain yang sudah kita galang, yang negaranya terdampak dengan aturan-aturan yang baru EU. Jadi kita ke Parlemen Eropa kemarin beberapa kali saya ketemu dengan orang yang memegang istilahnya ketua komisi lingkungan dan ketua yang memegang aturan mengenai deforestasi ini. Saya jelaskan bagaimana situasinya di Indonesia. Bagaimana kelapa sawit, kopi, dan yang lain-lain itu sangat sekali bisa mengentaskan kemiskinan. Kenapa Anda mesti menghalang-halangi dengan cara begini, gitu? Dengan cara menurunkan itu. Jadi saya ketemu dengan Pascal Kavin, Ketua Komisi Lingkungan, ketemu juga dengan berbagai teman yang masuk ke dalam grup Indonesian Friendship. Jadi ini lobby-lobby kita tidak hanya ke Komisi Eropa, Parlemen Eropa, tapi juga ke negara-negara tertentu yang ada di sini, dan juga ke pengusaha Eropa, importirnya. Jadi saya ke Amsterdam, kita ngumpulin importir kelapa sawit, importir kopi, importir kokoa, dan kita tanya keluhan mereka kira-kira bagaimana nanti menghadapi aturan-aturan ini. Dan jadi dalam konteks lobby buat teman-teman, itu semua sektor kita galang gitu. Dan kita galang apa sebab saya dengan para importir, dengan para pengusaha-pengusaha yang istilahnya dari berbagai Nestle yang ini, karena apa? Mereka bisa langsung bicara karena mereka adalah konstituennya. Jadi kita galang itu pengusaha-pengusaha Eropa yang importir produk kita supaya mereka bicara loh sama member of parlemennya, bicara ke orang-orang di EU, ini jangan begini dong gitu. Nanti akan sangat mempengaruhi sekali bisnis kita. Itu yang kombinasi dari berbagai ini. Jadi mungkin saya berhenti di sini. Ini banyak sekali nanti ceritanya. Nanti bisa cerita soal Ukraina dan yang lain-lainnya. Jadi saya kasih kesempatan misalnya 10 menit untuk tanya jawab. Nanti pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut. Jadi di sini nanti ada Pak Gunawan dan di bidang ekonomi, dan juga ada Mas Ibrahim di bidang politik yang nanti melanjutkan pertanyaan. Jadi tanya apa saja soal Ukraina, soal situasi dan yang lainnya bisa dengan mereka ini. Mereka senior diplomat yang ada di KBRI. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Duta Besar Bapak yang terhormat Bapak Andri Hadi. Menarik sekali ya teman-teman, karena betul-betul istilahnya kita tuh betul-betul mendengarkan pengetahuan betul-betul dari ahlinya gitu. Jadi kalau misalnya kemarin kita misalnya kan di kelas kami ada kelas Eropa, Mbak. Jadi itu mungkin ketika dosennya mungkin bercerita itu kita cuma berdasarkan referensi ya. Jadi ini karena Bapak betul-betul menceritakan berdasarkan pengalaman, jadi kok kayak menarik sekali, dan saya terasa memang teman-teman pasti banyak sekali yang penasaran. Mungkin kita buka 2 pertanyaan saja bagi teman-teman yang ingin bertanya. Silakan. Silakan di raise hand-nya. Ya, 1, 2,
ya cukup ya, 2 saja dulu ya. Yang lain tolong di-keep dulu, nanti insya Allah ada sesi selanjutnya. Baik, silakan Farhan, singkat, padat, jelas ya. Sebelumnya terima kasih Pak Duta Besar. Perkenalkan, nama saya Farhan Rahman, HI 2019. Di sini saya ingin bertanya, dengan ketidakstabilan politik di Eropa, apakah ada kemungkinan negara seperti Jerman itu tiba-tiba keluar dari Uni Eropa? Dan kira-kira jika negara yang seperti Jerman keluar dari Uni Eropa, apakah dampak politik dan ekonomi yang akan dihasilkan oleh kejadian ini? Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Farhan. Selanjutnya, Cantika Salsabila, silakan. Baik, terima kasih Kak Atika atas kesempatannya. Jadi perkenalkan Pak, saya Cantika Salsabila dari HI 2019. Jadi tadi Bapak banyak berbicara tentang palm oil trade between Indonesia and EU. Jadi saya juga pernah baca bahwa perdagangan palm oil between EU dan Indonesia itu ada juga masalah sertifikasi. Nah, terakhir yang saya baca itu Indonesia masih kekeh untuk mempertahankan ISPO atau Indonesia Sustainable Palm Oil, sementara EU hanya ingin bertransaksi dengan negara-negara yang memberlakukan RSPO atau Roundtable Sustainable Palm Oil, which is sertifikasi yang diimplement sama EU. Nah, sekarang situasinya bagaimana Pak? Apakah masalah sertifikasi ini masih menjadi tantangan kerjasama kedua pihak atau sudah berhasil diatasi, Pak? Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Cantika. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kalau misalnya Jerman dalam tanda kutip ikut-ikutan nih Brexit ya, jadi kira-kira apakah itu possible akan terjadi di masa yang akan datang? Karena Inggris sudah menunjukkan jalan pembukanya mungkin. Kemudian dari Cantika itu terkait tadi sengketa antara Indonesia dan EU terkait dengan palm oil yang punya standarisasi yang berbeda. Baik, saya kembalikan kepada Bapak Duta Besar, silakan. Ya, mungkin dalam waktu 5 menit ini bisa saya jawab. Nanti setelah ini silakan ya nanti bicara dengan Mas Gunawan, dengan Mas Ibe. Ada satu yang di bidang ekonomi dan satu di bidang politik. Jadi komplit ini staff-staff saya ini. Jadi tadi Mas siapa ya? Mas Farhan ya, Mas Farhan ya. Ya, Mas Farhan. Saya boleh mengatakan bahwa it is almost impossible Jerman keluar. Karena sebenarnya EU didirikan oleh Jerman dan Prancis. Basically, practically, dan pilar EU itu adalah Jerman dan Prancis. Jadi kedua pilar ini istilahnya kalau saya kasarnya mengatakan kalau Jerman keluar dari EU ataupun Prancis keluar dari EU, there is no EU anymore. Karena negara ini dua pilar gitu, Mas Farhan, dua pilar yang menyangga ini. Banyak teori-teori yang mengatakan ada calon-calon negara yang merasa tidak comfortable dengan aturan-aturan di EU dan banyak internal konflik di EU. Tidak berarti EU tidak ada internal konflik ya. Seperti Hongaria sekarang dipimpin oleh Perdana Menteri yang sangat konservatif. Itu kebijakannya itu seperti contohnya begini. Dia mau menghukum Rusia, EU mau menghukum Rusia untuk stop import minyaknya, gitu ya. Sedangkan Hongaria itu adalah 90% importnya itu dari Rusia. Jadi kalau seandainya EU menyetop, kan ini kebijakan semua EU ya. Itu Hongaria practically in 2 or 3 days itu akan collapse. Karena tidak memiliki supply lagi. Maka itu dicari jalan, itu kontensius sekali. Perdana Menteri Hongaria itu menentang keras sekali kebijakan untuk istilahnya menyetop import oil dari ini. Karena karena EU secara keseluruhan, kadang-kadang negara-negara tertentunya juga kan memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Seperti Jerman, sebenarnya Jerman itu sangat tergantung terhadap apa? Gas Rusia. Ya, gas dari Rusia. Tapi Jerman sekarang karena dia negara kaya, dia bisa membeli gas-gas dari Qatar, supply yang lain-lainnya ya, ketika EU akan menerapkan sanksi. Tapi Hongaria kan tidak. Maka itu dicari jalan, sekarang yang di stop sanksinya itu adalah import oil yang dari laut. Tapi kalau yang dari darat, yang lewat pipa-pipa, yang sebenarnya menyuplai ke Hongaria, tidak di stop. Jadi itu cara mereka mekanisme
Iya, ataupun katakanlah yang the naughty boy dalam EU itu seperti Polandia yang selalu kadang-kadang tidak sesuai kebijakannya dengan kebijakan EU. Jadi orang berpikir ada yang disebut Paul exit lah gitu ya. Jadi berpikir Polandia exit ini akan coba dikaji ya. Tapi tidak pernah orang berpikir yang tadi Mas Farhan misalnya Germany exit atau gimana lah gitu. Karena ini tidak mungkin. Practically bukan sesuatu yang ini, tapi sangat kecil sekali kemungkinannya. Itu satu ya jawaban saya. Jadi dua pilar yang saya sebutkan Mas Farhan, kemungkinan yang lainnya bisa jadi, bisa lebih besar lah seperti Polandia, Hungaria, tapi dua negara ini saya kira tidak mungkin dari segi geopolitik, geostrategi dan geoekonomi di kawasan Eropa. Nah, untuk Chantika Salsabila sebenarnya kita tidak EU jelas sekali dia memiliki standar sendiri. Sebenarnya semua barang-barang produk dari Indonesia lewat palm oil itu sekarang itu pakai memang RSPO, Roundtable Sustainable palm oil. RSPO karena itu standar sertifikasi internasional yang diakui widely accepted oleh para pengusaha, oleh para eksportir, para importir. Jadi sekarang mereka memang comfortable-nya itu adalah dengan RSPO yang sampai sekarang ini berlaku. Sementara Indonesia kan mengeluarkan apa yang disebut Indonesian Sustainable Palm Oil. Itu sebenarnya itu tidak perlu dipertentangkan, tapi itu adalah additional. Karena kalau misalnya kita menggunakan dua sertifikat, katakanlah kalau EU belum menerima sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil, itu kita menggunakan di nasional kita, apa sebab kita mengeluarkan Indonesia Sustainable Palm Oil itu supaya semua karena yang umumnya yang kuat RSPO itu adalah industri besar kan, kayak Musimas, Sinarmas, yang industri besar. Tapi industri yang kecil, yang small farmer kan ini kan biayanya mahal. Maka itu dia menggunakan Indonesian Sustainable Palm Oil. Jadi kita ingin menunjukkan kepada dunia bahwa tidak hanya sertifikat internasional loh, ini sertifikat nasional pun kita akan memajukan. Jadi palm oil itu sustainable, bukan merusak lingkungan. Ini yang paling penting signalnya itu. Jadi why ini dan kita semua baik itu small farmer, itu petani kecil, itu semua kita edukasi, kita kasih bimbingan untuk ada standar, karena kita berpikir kalau seandainya semuanya itu palm oil di Indonesia itu sudah memenuhi standar Indonesia Sustainable Palm Oil, itu bisa kita jual ke pasar internasional. Ini loh, ya. Meskipun katakanlah setelah dia lulus dari Indonesian Sustainable Palm Oil, monggo kalau ada negara yang mau nerima. Kalau seandainya Uni Eropa tidak nerima lagi, ya silakan pakai Roundtable RSPO gitu. Jadi bisa jadi double sertifikasi. Saya selalu menerangkan ketika saya melobi bertemu dengan berbagai kolega di EU Commission bahwa palm oil itu produk vegetable oil yang paling banyak sekali sertifikatnya, hampir 300 sertifikasi dari soal lokasi, kesehatan, awal itu di mana sih? Traceability. Iya, traceability, dari mana itu lokasinya, itu semuanya itu adalah palm oil itu the most widely certificate. Sedangkan rapeseed, sunflower itu kan tidak ada sertifikatnya sama sekali, soybean gitu ya. Nah, monggo maka itu saya mendorong kita udah punya ini dua sertifikasi dari palm oil. Indonesia memenuhi standar Indonesia dan memenuhi standar Indonesia internasional. Tapi ada negara-negara seperti Pakistan, India, kita cukup ISPO supaya harganya kosnya tidak terlalu mahal, itu mereka terima. Tapi ada negara-negara tertentu yang monggo Indonesia ISPO masuk ke RSPO masuk. Jadi dua ini, dan kita berharap sekali nanti memang satu saat Mbak Chantika yang disebut Indonesian Sustainable Palm Oil itu
kalau seandainya mekanismenya udah sangat baik, sekarang udah sangat baik, tapi kita terus ya kenalkan ini di dunia internasional, mudah-mudahan kita malah tidak tergantung lagi RSPO ketika sistem ini sudah jalan. Tapi ketika sistem ini masih baru, para importir di Uni Eropa masih mengandalkan kepada RSPO. Karena ini memang RSPO itu gabungan antara NGO, pemerintah, dan juga industri. Jadi semuanya paham gitu. Sertifikasi ini berarti tersertifikasi disetujuin oleh para NGO, disetujuin oleh produser, disetujuin oleh para importer, dan disetujuin oleh para industri. Jadi widely recognized meskipun harus mengeluarkan biaya yang cukup tinggi untuk bisa tersertifikasi dengan RSPO. Saya minta maaf sekali Mbak, teman-teman, ini kelihatannya rame, menarik. Tapi mungkin nanti bisa lanjut dengan Mas Ibe di sebelah kiri saya. Ini Mas Ibe dari mana Mas Ibe? Ya, UGM, Pak. dari UGM, Mas Ibe dari UGM, dan teman ini Mas Gunawan dari UI. Mas Gunawan ini backgroundnya fisika, tapi nyasar ke jadi diplomat. Mas Ibe dulu sempat di Washington, Fletcher School of International Diplomacy. Jadi silahkan berdiskusi lebih lanjut dengan mereka berdua. Dan tanya apa aja, mau politik, mau perang, mau ekonomi, mau tanya dengan mereka. Makasih ya Mbak ya, mohon maaf sekali Mbak. Baik Bapak, sebelum meninggalkan roomnya mungkin saya akan mengundang Bapak Muhammad Imran Hanafi yang juga sudah bergabung di room ini untuk memberikan sedikit sambutan. Pak Imran adalah salah satu dosen hubungan internasional FISIP Unhas yang juga merupakan atas pendidikan di KBRI Canberra. Kepada Pak Imran saya persilakan. Silakan Pak. Selamat pagi Pak Dubes. Pagi, apa kabar Pak Atigbon? Ya baik, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak, apresiasi yang tinggi di sela-sela kesibukan Bapak Dubes menyempatkan diri untuk menyapa teman-teman mahasiswa yang mengambil mata kuliah dinamika kawasan Eropa dan juga beberapa peminat lainnya. Jadi di antara peserta ini itu ada peserta mata kuliah Eropa dan juga ada beberapa yang lain dari mata kuliah lain. Nah, ini memang bagian daripada upaya kita untuk memperkenalkan teman-teman mahasiswa terhadap practical things dari yang bapak-bapak diplomat lakukan dan juga hal yang lain yang terkait entah itu CEO atau apa gitu. Nah, tentunya ini bagian daripada upaya kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita di universitas, dan topik yang disampaikan oleh Bapak Dubes tadi ini merupakan bagian daripada topik bahasan kita yang ini memang segera berakhir pada semester ini. Kebetulan Pak Dubes, kemarin saya baru selesai membantu Pak Kristiarto Logowo sebagai atas pendidikan dan kebudayaan di Canberra, dan sebelumnya juga sempat membantu Pak Fahir di Kuala Lumpur. Jadi sempat 2 kali gitu. Tentunya kami sangat apresiasi kepada Pak Dubes dan juga keluarga besar KBRI Belgia yang tentunya kami sekali lagi mengharap bahwa ini tidak membuat kapok. Monggo silakan anytime. KBRI Belgia untuk nantinya bisa sharing ketika ada hal yang kami perlukan. Terima kasih sekali lagi Pak. Makasih. Kita mau ini nggak Pak Atigbon, mau sempetin foto ya? Iya. Silakan. Tika? Iya, Pak. Bu, Tika, tolong Pak mungkin Cantika bisa bantu. Sebentar. Oh, bisa ya? Oke. Di spotlight dulu Pak Imran Hanafi. Iya. Wait, sebentar Imran. Oh iya, dah. Iya. Sudah, Mbak? Lagi di ini ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Makasih ya Pak Atigbon, makasih Pak. Monggo Pak Rektor. Ya, makasih. Terus mohon lanjutin ya Mbak ya. Ya, terima kasih. Ya, monggo. Ini saya tinggalin ya.
Oke, baik teman-teman sekalian, mungkin kita akan lanjutkan diskusinya. Ya, jadi tadi ada 2 pertanyaan yang sudah dijawab oleh Pak Dubes. Oke, silakan Pak Imran. Saya. Saya, Mbak Tika. Iya Pak. Oke. Pak Gunawan dan Pak Ibrahim, terima kasih nih bisa menyempatkan diri untuk sharing dengan teman-teman mahasiswa kita. Selanjutnya mungkin ada beberapa hal yang kami ingin dapat konfirmasi dan sharing lebih lanjut dari apa yang tadi Bapak Duta Besar sampaikan kepada kita semua. Yang pertama tentang besaran share market gitu ya, besaran share market dari Indonesia di Uni Eropa. Nah ini menjadi curious ya, khususnya buat saya, oleh karena ternyata di satu sisi pasar Eropa yang begitu besar, tetapi di sisi lain ada restriksi yang begitu sangat ketat, yang mungkin kita tidak atau kurang familiar gitu. Nah, dalam kaitan dengan ini, itu berapa persen share market yang kemudian bisa didapatkan oleh Indonesia? Lalu yang kedua, nah tadi lagi-lagi ya dikemukakan oleh Pak Dubes tentang Uni Eropa ini itu semacam memiliki kedaulatan. Ini kami beberapa kali juga di kelas itu menyebutkan terkait dengan ini. Nah, sejauh mana, oke, lagi-lagi ini kalau nggak salah juga bagian dari pertanyaan yang pernah disampaikan oleh mahasiswa gitu ya. Nah, sejauh mana kedaulatan dari satu negara, nah itu bertumpang tindih dengan kedaulatan yang dimiliki oleh Uni Eropa gitu. Dan kalau misalnya itu tumpang tindih, lalu bagaimana jalan keluar dari itu? Apakah kemudian individu negara itu dikorbankan atau ada solusi ya yang nanti membuat win-win? Nah, lalu yang ketiga, nah tadi dikemukakan Pak Dubes juga tentang coklat Afrika yang menguasai Eropa, yang ini kalau di kelas Afrika, ya kami biasa menyampaikan bahwa Afrika itu memang memiliki hubungan tradisional ya dengan Eropa gitu ya. Nah, ya khususnya Belgia tentu. Sejauh mana coklat Afrika ini bisa bersaing dengan coklat dari Indonesia? Dan kemudian yang terakhir, Uni Eropa ini itu kelihatan ya memiliki kekuatan yang begitu sangat besar. Nah ini mungkin berbeda dengan pertanyaan Mas Farhan tadi. Saya justru ingin menanyakan apakah ada kemungkinan Uni Eropa ini itu menjadi United States of Europe. Terima kasih Mbak Tika. Baik, menarik sekali pertanyaannya dari Pak Imran, dan memang kita kayaknya butuh betul-betul informasi dari Bapak mengenai tadi share market yang ternyata besarnya pasar itu berbanding lurus dengan restriksinya yang besar juga. Dan kemudian mengenai kedaulatan. Kalau misalnya ada pertentangan kepentingan, siapa nih yang harus mengalah? Atau misalnya dia harus win-win. Dan juga mengenai relasi Afrika-Eropa, dan juga tadi, apa kemungkinannya akan ada United State of Uni Eropa. Saya persilakan kepada Bapak-Bapak untuk memberikan penjelasan. Silakan. Terima kasih Ibu, terima kasih Pak Dikbud. Pertanyaannya bagus-bagus banget Pak, sangat-sangat luar biasa pertanyaannya. Terima kasih Pak. Pertama, izin kami sampaikan bahwa memang Uni Eropa ini secara suatu kawasan memang ini adalah partner dagang kita yang kelima terbesar Pak. Jadi memang lumayan penting gitu Uni Eropa ini. Dan tentunya dengan sekian produk yang menjadi keunggulan kita ya, seperti palm oil, dan juga kita juga sebenarnya ekspor ke palm oil sebenarnya. Di situ ada rubber, ada juga footwear, misalnya tekstil, dan kerjasamanya sebenarnya cukup bagus untuk perdagangan yang lain. Kemudian jadi terkait masalah
masalah kedaulatan dari negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa, memang begini Pak, memang seperti yang disampaikan Pak Dubes tadi, ini adalah suatu organisasi supranasional. Berbeda dengan ASEAN, Pak ya. Kalau ASEAN kan kita tetap kedaulatan atau sovereignty itu dipegang oleh negara anggotanya. Sementara di Uni Eropa ini, seperti tadi Bapak sudah sampaikan, ada Komisi Eropa, ada Dewan Eropa, ada Parlemen Eropa yang kita kenal sebagai trilog, ya. Dan proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan di Uni Eropa ini umumnya adalah melalui ordinary legislative procedures, di mana biasanya Komisi Eropa akan mengajukan suatu proposal yang sebelumnya ada open consultation dan sebagainya. Kemudian nanti mereka akan mengadopsi proposal ini dan disampaikan kepada Parlemen Eropa dan juga Dewan Eropa. Produk hukumnya utamanya adalah ada dua, Bapak, yaitu berupa direktif dan juga berupa law. Tadi di awal Pak Dubes sampaikan bahwa yang menjadi overarching policy dari Uni Eropa ini yang diusung oleh Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen adalah European Green Deal. Jadi ini adalah flagship policy yang beliau usung. European Green Deal ini sebenarnya simpel sebenarnya. Memang kalau ini lihat EU ini agak kompleks, tapi sebenarnya intinya ya itu aja. Memang bahasanya agak sulit. Yaitu mereka ini ingin menjadi suatu kawasan pertama di dunia yang menuju climate neutral tahun 2050. Climate neutral itu akan 2050 tujuannya di mana emisi yang dibuang sama dengan emisi yang diserap, dan di antaranya itu tahun 2030 mereka sudah juga mencanangkan yang namanya pengurangan emisi karbon 55%. Ini coinage diresmikan dalam suatu paket kebijakan yang namanya Fit for 55. Jadi Fit for 55 bukan bugar di usia 55, tapi pada tahun 2030 harus sudah berkurang emisi itu sebesar 55%. Nah, pencapaian climate neutral 2050 dan target diantaranya yaitu pengurangan emisi karbon 55% tahun 2030 ini dimaktubkan dalam EU Climate Law yang diluncurkan tahun 2021 kemarin. Nah, kalau dia berupa law, berupa hukum, EU law itu, maka dia berlaku langsung mengikat, legally binding ke semua negara anggota EU, tanpa negara itu harus melakukan transposisi kepada peraturan dalam negerinya atau domestiknya. Berbeda dengan direktif, ada juga direktif tuh. Misalnya yang kita kenal dengan mungkin kalau Bapak dan teman-teman juga ikuti ya, ada namanya EU RED 2 ya, EU Renewable Energy Directive 2, di mana pada direktif ini palm oil itu dikategorikan sebagai high ILUC, indirect land use change. ILUC itu sendiri suatu terminologi yang secara unilateral digunakan oleh EU dan nggak diakui, makanya Indonesia bawa masalah ini ke WTO yang dikenal dengan DS 593 ya, disebut settlement 593 itu nama itunya, nama kasusnya yang kita masih sampai sekarang masih kita monitor terus ya. Sudah selesai first substantial reading kalau saya tidak salah. Jadi itu memang ini memang pasar yang besar, partner dagang kita kelima di dunia secara urutan ya, tapi secara karena EU ini kan 27 negara ya, kita menganggap suatu kesatuan, dia partner kelima terbesar, cukup banyak potensi dan juga betul Pak Adikut benar ada tantangannya, yaitu restriksi yang tadi disampaikan. Yang terbaru ini ada juga mereka tadi Pak Dubes juga sempat menyampaikan bahwa di tengah gempuran, kalau saya boleh bilang gempuran ya, atau di tengah kampanye-kampanye negatif terkait palm oil ini, karena palm oil nomor satu yang di dalam itu kita, itu tetap ekspor kita itu tetap naik. Tapi memang tetap kita lihat ada pengurangan untuk palm oil sebagai biofuel atau sebagai biodiesel ya. Ada pengurangan, kenapa? Tadi karena ada RED 2 tadi, kemudian juga kita terkena anti dumping, anti subsidi, itu semua memang hal-hal yang berkontribusi terhadap pengurangan ekspor palm oil sebagai biofuel. Jadi kalau kita belah dua, sebenarnya
secara utama itu ada dua tuh, palm oil sebagai consumer products dan palm oil sebagai biofuel. Kalau yang consumer products tetap jadi secara umum tetap naik sebenarnya. Kenapa? Karena biar bagaimanapun kalau kita lihat di Eurostat ya, statistiknya EU, memang nggak bisa dipungkiri tuh Pak. Jadi yang namanya vegetable oil yang dibutuhkan oleh kawasan Uni Eropa ini, yang pertama itu adalah vegetable oil dari Indonesia, tentunya palm oil. Yang kedua Malaysia, dan yang ketiga itu sebenarnya Ukraina tuh, yang mereka sebenarnya banyak produksi sunflower oil itu ketiga terbesar. Jadi dengan adanya situasi saat ini nih perkembangan terbaru, maka ada pasar yang kosong tuh yang ditinggalkan oleh Ukraina sebenarnya. Nah, tapi memang tadi juga melanjutkan dari yang Pak Dubes terangkan, saat ini Pak dan teman-teman sekalian, Pak Diku dan teman-teman sekalian, memang ada dua kebijakan EU yang di bawah policy European Green Deal ini yang kita cermati betul, kita ikuti karena akan membawa dampak terhadap ekspor kita. Yang pertama adalah CBAM atau CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism. Intinya ada 5 produk yang kalau masuk ke Uni Eropa ini akan dikenakan pajak karbon ya. Nah, Indonesia juga sudah merespon ini. Kita Indonesia sudah menerbitkan, Pak Presiden ya, telah menerbitkan Perpres mengenai nilai karbon itu sudah ada. Lagi diproses juga peraturan-peraturan di bawahnya. Yang kedua mengenai proposal regulasi deforestasi, karena ada 6 komoditas, cattle, palm oil, soybean oil, coffee, cocoa, dan juga wood. Nah, ini ada 6, 4-nya tuh ekspor yang besar tuh, palm oil terutama ya. Kemudian wood itu kayu, kita juga punya mekanisme flekti sebenarnya dengan EU. Nah, yang kita pertanyakan, yang kita kritisi dari proposal kebijakan EU ini adalah misalnya dengan kayu tadi, kita sebenarnya sudah punya mekanisme flekti di mana kayu-kayu kita itu sudah diakui oleh yang bersertifikasi flekti atau fee legal di kita, itu bisa masuk via Green Lane. Tapi dengan adanya proposal ini maka akan berkonsekuensi ada suatu peraturan tambahan, Pak, ada yang namanya due diligence mechanism. Nah, itu nanti kita bisa bicara itu juga yang akan berdampak pada ekspor kita. Kemudian yang terakhir mengenai coklat Afrika dan lain-lain. Nah, kita harus melihat nanti Pak Ibrahim akan tambahkan juga, bisa juga terkait politiknya, bahwa memang Pak di dalam kebijakan-kebijakan Uni Eropa ini memang mereka banyak diberatkan atau difokuskan kepada Afrika memang ya. Seperti yang terbaru tuh EU ini punya namanya Just Energy Transition. Jadi mereka ada suatu kayak program kerjasama pembangunan itu yang memang ditujukan untuk Afrika. Kenapanya ini memang akan ada dimensi politiknya juga. Kenapa Afrika yang dipilih ya? Terus yang terbaru juga EU baru-baru ini juga meluncurkan yang namanya Global Gateway. Global Gateway yang kalau bahasa simpelnya itu ingin seperti halnya BRI-nya Cina, kira-kira gitu. Cuman ya udah agak terlambat, tapi mungkin better late than never. Nah, itu juga suatu hal yang mereka juga sedang promosikan gitu. Lalu coklat Afrika dengan coklat Indonesia, ya kita juga harus melihat ya Pak, apakah coklat kita ini termasuk ke dalam, kalau di sini Pak, dalam potensinya memang ada. Karena cocoa ini kalau di kita itu masuk dalam HS Code 180400 itu kita ada sebenarnya penurunan malah dari 2020 ke 2021. Tapi semua penurunan ekspor dari tahun itu, dari 2020 ke 2021 tentunya karena faktor pandemi ya. Jadi kita perlu lihat juga secara umum ketika kita bicara mengenai komoditas, produk-produk ekspor kita ke suatu negara, maka kita juga harus melihat comparative advantage-nya dan juga kapasitas industrinya. Apakah
industri kita itu memang mempunyai advantage yang baik gitu ya. Sekian dulu Pak, mungkin Pak Ibe silakan kalau ada tambahan. Terima kasih Pak Gun dan Pak Imron atas pertanyaannya yang sangat tajam. Mungkin saya akan memberikan sedikit insight masukan terkait dengan kedaulatan dan apakah Uni Eropa akan menuju menjadi sebuah United States of Europe. Kalau pandangan saya pribadi, sebetulnya in a way Uni Eropa itu merupakan salah satu bentuk semacam United States of Europe ya. Kalau kita lihat ke Amerika Serikat, itu kan ada pembagian kekuasaan yang sangat-sangat jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah federal, dan di Uni Eropa sendiri juga kurang lebih mirip-mirip Bapak, meskipun tidak serigid itu. Kita bisa lihat dari sistem pengambilan keputusan di Uni Eropa seperti tadi yang udah Mas Gun sampaikan, untuk menyusun sebuah direktif itu harus melibatkan Komisi Eropa, Parlemen, dan Council. Pada akhirnya Council atau Dewan Eropa ini memegang peranan penting, Pak. Ada tiga metode untuk mencapai keputusan di Dewan Eropa. Yang pertama itu dengan qualified majority, Pak. Mungkin Pak Imron juga sudah paham dan teman-teman, di mana setidaknya memerlukan persetujuan dari 55% dari negara anggota Uni Eropa. Dalam hal ini yaitu 15 dari 27 negara anggota harus on board, harus setuju, dan juga pada saat yang sama harus merepresentasikan 65% dari populasi seluruh Uni Eropa. Untuk kebijakan-kebijakan dengan pengambilan keputusan dengan qualified majority ini, kalau pengamatan kami 80% lah dari EU legislation ini menggunakan sistem voting qualified majority ini. Yang kedua itu ada simple majority, tapi ini lebih kepada hal-hal yang sifatnya administratif, prosedural, dan tidak terlalu substansif, Pak. Jadi setidaknya 14 negara anggota EU harus setuju. Nah, yang terakhir ini unanimity, Pak. Jadi harus ada konsensus. Ini terkait dengan hal-hal yang bersifat lebih sensitif, seperti polugri, terus keanggotaan Uni Eropa, terus harmonisasi legislasi nasional, aspek keuangan, hal-hal yang berkaitan dengan pengadilan, lalu harmonisasi legislasi nasional dalam hal perlindungan sosial, Pak. Jadi kalau pertanyaan Bapak adalah bagaimana dengan aspek kedaulatan, jadi memang ada hal-hal yang diserahkan penuh kepada Uni Eropa yang tadi qualified majority itu, dan ada hal-hal yang masih memerlukan konsensus dari seluruh negara, Pak. Mungkin sekian tambahan dari saya, Pak. Makasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan penjelasan tadi. Banyak sekali ternyata yang harus kita baca lebih lanjut ya mengenai Uni Eropa, dan memang kompleksitasnya sangat besar, dan tentu saja itu akan terus mengundang rasa penasaran kita gitu. Nah, oke, baik. Selanjutnya saya akan kembali mengundang mengundang teman-teman dari mahasiswa untuk memberikan pertanyaan. Mungkin 2 saja cukup, mengingat waktu kita juga. Oke, 1 ada Nirsam. Selanjutnya, ada lagi dari teman-teman mahasiswa yang akan memberikan pertanyaan? Oke, Nur Afni, baik. Nadia, oke, kita kasih 3 saja kalau gitu, karena ada 3. Baik, oke, ada Nirsam, Nur Afni, dan Nadia. Silakan, Nirsam. Baik, Kak, selamat sore. Jadi pertanyaan saya itu mengingat salah satu fenomena kayak acara paling besar yang akan terjadi pada akhir-akhir ini kan adalah G20, di mana Indonesia merupakan presiden dari G20 di tahun 2022. Nah, kita bisa melihat bahwa ada dinamika yang terjadi di dalam acara G20, di mana ada beberapa rumor yang mengatakan bahwa Amerika dan beberapa negara besar lainnya yang istilahnya sangat penting di forum tersebut itu ingin tidak datang, ingin WO dari G20 tersebut akibat Indonesia tetap mengizinkan kedatangan Rusia di dalam G20 tersebut. Nah,
pertanyaan saya itu bagaimana sih signifikansi dari kayak keputusan walkout dari beberapa negara-negara besar tersebut, utamanya yang berada di Uni Eropa, terhadap Indonesia dan presidensinya di G20, Kak. Thank you. Oke, thank you Nirsan. Selanjutnya silakan Nur Asni. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Nur Afni dari mahasiswa HI 2018. Yang ingin saya tanyakan tadi sudah disinggung mengenai European Green Deal, di mana setelah Brexit ini seperti yang kita tahu bahwa isu perubahan iklim menjadi prioritas utama arah kinerja EU dan sampai mengeluarkan kesepakatan seambisi European Green Deal ini. Nah, yang ingin saya tanyakan terkait European Green Deal ini, apakah dalam implementasinya terdapat kemungkinan geopolitical atau geoeconomic repercussions yang khususnya terkait dengan kebijakan di bidang energi. Misalnya khususnya di negara-negara anggotanya, apakah negara-negara anggota ini akan menginisiasikan atau melakukan disertifikasi energi besar-besaran seperti pengurangan kerjasama impor fosil fuel berganti pada material atau bahan renewable energy seperti raw materials. Nah, itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Thank you, Nur Afni. Silakan, Nadia. Baik, terima kasih Kak. Sebelumnya maaf belum bisa menyalakan kamera. Jadi untuk pertanyaan saya, kemarin saya sempat research mengenai hubungan antara Denmark juga sama Rusia dan Ukraina, dan yang menurut saya sangat menarik dari Denmark ini adalah mereka sangat istilahnya menolak sumber energi yang berasal dari Rusia, sampai mereka itu mendorong untuk mempercepat pembangunan pulau energi yang mereka buat. Yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah memang dari konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina itu memang sangat mempengaruhi dinamika antara hubungan-hubungan antara negara-negara European Union dan juga Rusia, apalagi seperti yang kita ketahui bahwa Rusia ini merupakan salah satu negara pemasok terbesar energi bagi European Union sendiri, Pak. Sekira itu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Nadia. Jadi ada 3 pertanyaan yang sebenarnya punya korelasi. Yang pertama itu mengenai G20, bagaimana kemudian apakah negara-negara EU nanti itu akan walkout dari presidensi G20. Nah, ini akan nyambung ke pertanyaannya Nadia tadi terkait dengan seberapa urgensi sih peperangan yang saat ini terjadi di Rusia dan Ukraina terhadap relasi negara-negara di Eropa dan secara global, dan kemudian terutama dalam kaitannya dengan energi, dan akan berkorelasi juga dengan pertanyaan mengenai tadi European Green Deal. Ya, oke, langsung saja silakan kepada Bapak-bapak untuk memberikan penjelasannya. Baik, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya, bagus-bagus banget. Mungkin ngobrolnya informal aja kali ya, biar lebih santai ya. Oke, baik. Kita masih muda. Iya, dan kalau misalkan ada yang mau ditanggepin atau ditanyain di along the way, silakan. Terkait yang G20, memang ini merupakan sebuah perhelatan besar buat Indonesia untuk 2022. Ini tanggung jawab yang cukup menantang buat kita, karena kita dapat pressure yang cukup kuat baik dari Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara G20 lainnya. Cuma mungkin saya bisa share bahwa yang pertama, Rusia itu diundang jauh sebelum konflik Ukraina dan Rusia ini terjadi. Jadi ketika tahun 2021 akhir, ketika kita menerima presidensi dari sebelumnya, itu kita tidak lama langsung mengeluarkan undangan kepada Rusia. Lalu beberapa bulan berikutnya pada bulan Februari 2022 barulah terjadi agresi Rusia terhadap Ukraina. Jadi keputusan untuk mengundang Rusia sudah dilakukan jauh sebelum ini terjadi, sehingga untuk menarik undangan kembali itu sangatlah tidak mungkin. Itu tidak berada dalam wacana kita sebagai presiden G20 tahun 2022. Lalu pertanyaannya, apakah Amerika Serikat dan kawan-kawan itu
akan WO atau tidak hadir pada pertemuan G20 nanti. Untuk negara-negara lain, terus terang kami, saya belum tahu jawabannya seperti apa, tapi untuk Uni Eropa saya bisa menyatakan bahwa at least untuk pertemuan G20 Foreign Ministers Meeting yang akan diselenggarakan bulan Juli, bulan depan, itu Uni Eropa sudah menyatakan akan hadir. Mereka sudah confirm hadir, cuma mereka belum memutuskan, masih mempertimbangkan bagaimana mereka akan berinteraksi dengan Menlu Rusia apabila Menlu mereka datang. Dalam arti mereka belum tahu kalau Menlu Rusia datang itu apakah mereka boleh berada di satu ruangan dengan mereka atau mereka hanya walk out ketika Menlu Rusia itu nanti bicara atau bagaimana, itu mereka belum memutuskan. Jadi tapi ini merupakan sinyal positif bahwa at least kehadiran Uni Eropa ini menandakan bahwa Uni Eropa ini mendukung presidensi G20. Dan beberapa waktu lalu kami juga sempat mendampingi Pak Dubes bertemu dengan seorang pejabat tinggi di Uni Eropa dari kantornya Presiden Charles Michel, Presiden Dewan Eropa, dan beliau menyampaikan bahwa pada waktu pertemuan summit antara Jepang dengan Uni Eropa beberapa waktu lalu, itu Presiden Charles Michel dengan Perdana Menteri Jepang sudah menyatakan komitmen bahwa Jepang dan Uni Eropa akan mendukung presidensi Indonesia di G20. Dan ketidakhadiran Jepang dan Uni Eropa itu tidak akan mendukung. Jadi secara tidak langsung mereka sudah menyatakan komitmennya bahwa akan hadir. Tapi kita lihat bagaimana perkembangannya nanti. At least untuk yang G20 Foreign Ministers Meeting mereka akan hadir, tapi untuk KTT-nya masih menunggu konfirmasi lebih lanjut. Berikutnya nyambung ke pertanyaan dari Mbak Nadia, apakah konflik Rusia-Ukraina ini memiliki pengaruh terhadap hubungan Rusia dengan negara-negara anggota Uni Eropa? Jawaban simpelnya adalah tentu saja berpengaruh. Hal yang menarik adalah ketika kemarin kita bertemu dengan Ketua Komisi 1-nya Parlemen Eropa ya, yang berkaitan dengan hubungan luar negeri, itu mereka menyampaikan bahwa Rusia itu mengulang sejarah. Jadi ketika Rusia menginvasi Crimea pada tahun 2014, itu diidentikan seperti Hitler menginvasi Polandia pada tahun 1939. Nah, ketika Rusia itu menginvasi Ukraina pada tahun 2022, itu sama saja seperti Rusia menginvasi Prancis dan negara-negara Eropa Barat lainnya pada tahun 1940. Jadi history is repeating itself, dan itu juga ini saya menyampaikan apa yang kita dengar ya, bukan posisi Indonesia ya. Dan waktu itu juga Menlu Eropa, Bapak Josep Borrell, bahkan secara terang-terangan di Twitternya bilang bahwa penyelesaian masalah Ukraina dan Rusia itu akan dilakukan di lapangan. It will be settled on the battlefield. Dan berkali-kali kita ketemu dengan counterpart, baik itu di Komisi Eropa, Parlemen Eropa, dan Dewan Eropa, itu seolah-olah memang satu-satunya solusi yang memungkinkan untuk saat ini adalah di battlefield. Jadi belum ada sebuah light in the end of the tunnel, dalam arti berusaha untuk mencapai peaceful solution, tapi disitulah peran kita Indonesia sebagai Presiden G20 dapat dimainkan. Mungkin sekian dari saya, silakan Mas Gun. Ya, melanjutkan dari Pak Ibrahim. Tadi Mbak Nur Afni ya terkait masalah EGD dan juga energi, kaitannya dengan kebijakan EU mengenai energi dan situasi saat ini. Ini pertanyaan sangat bagus sekali, memang luar biasa ternyata, memang bisa mengkaitkan suatu hal yang sangat relevan. Ini pengamatan yang saya cukup acungi jempol ya. Memang dengan adanya situasi saat ini, konflik Rusia dan Ukraina, di mana Rusia memang menjadi pemasok utama energi ke Eropa, dan sekarang juga udah dilihat ya, ada beberapa langkah-langkah Presiden Putin yang memang membuktikan ancamannya ya dengan menutup sejumlah pipa gas misalnya. Nah, diperkirakan memang saat itu ya
bahwa target-target pencapaian dari European Green Deal ini akan tertunda. Tapi ternyata tidak tuh, karena di atas kertas tanggal 18 Mei kemarin itu Komisi Eropa telah meluncurkan yang namanya rencana Repower EU. Ini suatu rancangan kebijakan EU mengenai energi. Ini baru bisa dilihat di Google ya, namanya Repower EU. Bulan Mei kemarin tanggal 18 Mei. Ini adalah suatu strategi EU untuk menurunkan ketergantungan mereka terhadap migasnya Rusia dan justru percepatan transisi hijaunya mereka itu. Jadi mereka malah lebih percepat ke arah energi terbarukan ya. Secara garis besar itu ada 3 sebenarnya intinya dari Repower EU ini. Jadi yang pertama adalah penghematan energi, yang kedua adalah diversifikasi pasokan energi, dan yang ketiga adalah percepatan peluncuran energi terbarukan. Tadi Mbak Nur Afni tepat sekali memang. Jadi di saat mereka Rusia memainkan kartu gasnya pada Uni Eropa, maka ternyata langkah pertama yang dilakukan oleh Uni Eropa tetap saja adalah mengamankan pasokannya ya, dengan cara mendiversifikasi supply chain-nya itu ya. Jadi mereka bikin deal dengan Amerika untuk LNG dan juga dengan negara-negara lain sebagai alternatif. Dan kalau dilihat dari EU sendiri ya, EU juga ini nih, kalau bisa dibilang mereka cukup berlaku hipokrit sebenarnya, di mana mereka masukkan natural gas itu ke dalam taksonomi atau kategorisasi energi terbarukan. Nah, di mana itu logikanya silakan kaji kembali gitu ya. Nah, jadi pertama itu adalah mereka mengamankan pasokan energinya, pasokan LNG-nya dengan cara diversifikasi supply. Dan yang kedua, mereka mempercepat untuk menuju elektrifikasi dan juga energi hidrokarbon. Nah, ini agak panjang kalau kita jelaskan itu, karena mereka akan membangun misalnya koridor hidrokarbon di Mediterania misalnya itu. Dan dia mempercepat. Kalau penghematan energi, Komisi Eropa telah menghimbau negara-negara anggotanya untuk melakukan suatu langkah-langkah peraturan gitu ya, yang gunanya untuk penghematan energi misalnya. Itu ada seperti itu. Jadi memang terkait antara energi dengan EGD. Yang tadinya kita perkirakan akan tertunda, justru malah mereka akan percepat. Apalagi ya? Ya, sepertinya udah ya. Makasih. Ada lagi yang lain? Oke, baik. Masih bisa pertanyaan lagi atau mungkin kita cukupkan Bapak-Bapak, karena di sini waktu sudah menunjukkan pukul 17.34. Sekali lagi mohon maaf kepada teman-teman yang masih saya yakin bahwa memang banyak sekali yang yang masih penasaran dengan EU ini gitu. Apalagi tadi banyak sekali fenomena, banyak sekali kasus di luar sana mengenai EU yang tadi dibahas dan kemudian menarik bagi kita. Dan saya informasikan juga kepada Bapak-Bapak bahwa di sini ada sekitar sepertiga dari peserta ini yang saat ini sudah menjadi mahasiswa tingkat akhir, yang sepertinya setelah kuliah umum ini dia akan punya inspirasi untuk judul skripsi. Karena sangat banyak yang bisa diangkat untuk penelitian selanjutnya. Baik, dengan mengucapkan terima kasih kepada tadi Bapak Dubes dan juga seluruh elemen dari KBRI, dari Embassy of Republik Indonesia di Brussels, kami dari Departemen HI Unhas mengucapkan banyak sekali terima kasih atas kesediaannya. Sekali lagi saya mengulang kembali dari Pak Imran tadi bahwa mudah-mudahan ini bukan yang terakhir kali dan akan bersedia untuk kami undang kembali untuk diskusi selanjutnya. Saya tidak memberikan summary untuk diskusi kita kali ini karena memang ada banyak sekali di catatan saya, mulai dari Brexit, kemudian pasar Eropa dan sertifikasinya, kemudian mengkaitkan Ukraina dan G20, dan akhirnya kita membahas ke bagian energi. Ya, jadi memang sangat kompleks dan mudah-mudahan ini semua bisa bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa dan
menjadi salah satu kegiatan yang akan akan terus kita upayakan untuk dilanjutkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak. Apakah ada yang ingin disampaikan sebelum ini kuliahnya kami akhiri? Ya, atas nama Pak Duta Besar dan juga Pak Ibrahim, saya Gunawan dari Fungsi Ekonomi KBRI Pusat menyampaikan banyak terima kasih kepada Unhas, Mbak Tika, Pak Imran. Terima kasih Bapak, Pak Dikbud. Sehat-sehat selalu Pak. Ya, semoga sehat buat kita semua. Dan ini satu acara yang sangat menarik ya. Jadi memang sudah sewajarnya apa yang kita lakukan, diplomasi kita itu juga dipahami juga oleh teman-teman dalam negeri. Jadi bahwa KBRI itu nggak diam aja gitu. Ketika ada suatu kebijakan yang merugikan kita, selalu kita address dengan baik. Terima kasih atas kesempatannya Bapak dan Ibu, adik-adik semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, terima kasih kepada teman-teman mahasiswa. Sampai jumpa lagi di acara kuliah tamu selanjutnya. Saya selaku host untuk hari ini, saya akan mengakhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.